Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Nanda kelas 11 IPA 3. Hari ini Kamis 11 Agustus 2022. Capaian pembelajaran pada hari ini adalah melengkapi atau pembentukan perusahaan antum, ya, PT Ma sekelas. Kemudian karakteristik yang dikembangkan adalah leadership, kepemimpinan. Ini semua hadir ya? Nampak. Ya baik, anda sekalian. Abati tadi sebutkan tentang satu karakter yang utama, yang salah satunya adalah leadership, ya, kepemimpinan. Hal ini mengingat, menimbang bahwa antum semua pasti akan jadi pemimpin. Bukan kata Abati, tapi kata Rasulullah. Kita nukil sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap individu antum itu adalah para pemimpin dan tentu saja punya konsekuensi logis bahwa setiap individu akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Kalau di dunia tentu diminta pertanggungjawab kepada seluruh yang dipimpinnya. Tetapi ada pertanggungjawab yang lebih hakiki, yaitu ketika sudah berada di alam akhirat kelak ananda. Dan karakter leadership, kepemimpinan yang harus kita pahami harus sampai ke sana ananda. Jangan ngomong aja kamu. Ganggu tadi. Anda sekalian, mungkin antum tidak terlalu banyak waktu, tapi paling tidak pernah mendengar kasus hari-hari ini. Yang bisa menyebabkan seseorang diminta pertanggungjawab yang berkemungkinan diduga bisa terkena oleh pasal hukuman mati, paling tidak pasal hukuman seumur hidup. Kalau pasal hukuman seumur hidup artinya kalau dia sudah berusia 50 tahun, sang jenderal tersebut, maka dia harus membusuk di penjara sampai usia 100 tahun. Mungkin antum sudah melihat kasus-kasus hari ini. Dan mirisnya ada terkena
di lingkungan polisinya polisi. Pimpinan polisinya polisi. Tapi itu pula yang terjerat. Dan dia harus diminta pertanggungjawab di dunia ini, Ananda sekalian. Di akhirat apalagi. Barangkali ya, di seluruh kepercayaan juga menganut hal itu secara general. Itu harus dijadikan sebuah ibroh, pelajaran. Tapi pelajarannya adalah pelajaran yang bersifat cerminan, bukan tauladan. Baru nyadar kamu ya. Sebelum Abati masuk ruangan ini, ya memang dari hari ke hari itu kejadian demi kejadian, ya pembinaan, ya guru-guru terhadap siswa dari hari ke hari terus. Tapi itu memang tanggung jawab guru juga sih pada dasarnya. Apa Abati yang dimaksud oleh Abati? Ya, pembinaan karakter yang ada kaitannya dengan adab-adaban, tata krama, sopan santun dan lain sebagainya, Ananda. Dan ini sangat krisis sekarang. Termasuk kejadian hari-hari ini. Itu kan akibat dari pertama tentang leadership yang ansih hanya tentang leadership, tanpa leadership yang utuh. Bagaimana yang dimaksud dengan utuh itu? Ya mungkin seseorang pandai untuk memimpin, tetapi dia tidak memiliki rasa tanggung jawab atas kepemimpinannya, bahwa kepemimpinannya itu akan diminta pertanggungjawaban di depan yang dipimpinnya dan di mahkamah Rabbaniyah, Ananda. Jangan-jangan ya saat ini juga di tempat-tempat strategis untuk membina karakter ya sudah kurang begitu disimak tentang pembelajaran ini. Ya faktanya hari ini saja. Oke lah, berarti cerita kronologis dari majelis guru sampai detik ini. Satu, kejadian demi kejadian. Ada siswa masuk ke ruangan guru, memakai pakaian yang pakai kaos oblong yang biasa dipakai di rumah, tanpa rasa segan, tanpa rasa risih. Padahal itu adalah majelis yang terhormat karena guru-guru antum. Ditegur oleh Farudi, kenapa kamu pakai itu? Ya Pak, habis olahraga, sambil berlalu begitu saja. Terus Farudi, tahu Farudi, guru fisika. Farudi bilang, waduh, kalau seandainya nggak ada guru-guru ini semua, saya pegang dan saya tempeleng anak itu. Atau saya tendang, bukan tempeleng, saya tendang anak. Atau mungkin yang dimaksud oleh beliau, seandainya itu keluarga saya udah saya tendang. Loh kenapa? Iya, kalau seseorang ditegur anak oleh orang tuanya, oleh gurunya, zaman Farudi, zaman Abati, kamu kenapa pakai itu? Dia akan diam, dia akan menghampiri, dan dia akan katakan, oh iya Pak, ini mah sambil berlaru aja,
bicara sampai berlaru Ananda. Tuh ya. Terjadi diskusi tentunya. Ya. Tuh. Tetapi masih banyak sekarang lembaga-lembaga yang menerapkan al-adabu fauqul ilmi. Abati sampaikan kepada beliau bahwa memang adab itu tata krama sopan santun di atas ilmu. Ilmu tidak segala-galanya. Perlu dikatakan iya. Kalaupun habis olahraga, kenapa harus pakai? Kenapa nggak pakai baju olahraga saja? Masuk ke ruang guru dengan kaos oblong hitam. Ini Abati cerita baru tadi aja. Kalau kemarin dahsyat lagi. Tapi nggak usah terlalu jauh lah. Terus Abati masuk ke sini. Mungkin hampir 5 menit Abati bicara, ngomong lagi. Cara aja terus. Sebentar kemudian datang masuk seseorang. Selonong boy aja. Dengan baju dilinting. Kelas 11 antum tuh. Dan Abati katakan sama Pak Rudi tadi ya mungkin mudah-mudahan kalau guru-guru senior masih bisa lah untuk membina antum. Abati agak sedikit sanksi dengan guru-guru yang junior, apakah memang tegas juga atau tidak. Kemudian cengengesan lagi yang di sampingnya tadi itu. Mas Ananda, kaitannya dengan pelajaran yang akan Abati sampaikan itu tadi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Dan Abati nitip sama antum anak-anak Abati, ya, wabil khusus yang muslim, wabil umum seluruhnya. Sudahlah Ananda, cukup antum saja. Ini yang kesejuta kalinya dalam tanda kutip ya, bombastisnya Abati sampaikan. Coba carilah boarding school untuk anak-anak antum, untuk cucu-cucu Abati. Abati sendiri gimana? Iya begitu. Makanya Abati katakan tidak ada. Kemarin ngobrol juga dengan seorang guru. Bi, pulang Bi? Iya, tapi nunggu macet sana. Macet kenapa? Iya, karena nunggu dulu anak masih ada yang di sana di MSN. Oh, jadi kelas berapa? Kelas 9. Oh, berarti nanti ke sini. Oh, no. Abati katakan no. Kalau enggak dari dulu abang-abangnya kakaknya sini enggak ada satupun. Semuanya harus dipesantrenkan. Pesantren saja belum tentu, apalagi di umum Ananda. Tapi paling tidak di pesantren ya tidaklah campur aduk seperti ini. Paling tidak di pesantren tidak akan ada yang selonong boy begitu saja masuk, datang dulu, maaf barangkali ini, oh ya, oke. Tata krama Ananda. Institusi sekarang yang sedang terkena musibah, kalau menurut Abati bukan musibah, kena laknat barangkali. Karena nyawa saja. Ada 6 nyawa bunuh. Tidak jelas. Tak ada yang dihukum pun. Mubahalah terjadi, ceger sekarang pas masuk ke institusi itu. Ananda, kenapa Abati sampai ke sana? Iya, kan bibit-bibitnya seperti ini. Antum nanti jadi polisi, yes, wah hebat. Siap dan bunuh, siap dan bunuh gitu, mau begitu. Karena tidak diasuh, tidak diasah dengan atikan didikan religi, tata krama, sopan santun. Orang tua nggak dihargai, guru nggak dihargai, nanti nyawa saja nggak dihargai. Prihatin Ananda.
Dengarkan kata-kata Abati dan guru-guru antum yang lain, wabil khusus yang sudah senior, yang sudah mau meninggalkan kalian, karena republik ini akan diserahkan pada kalian. Tak rela kalau republik ini dipimpin misalnya oleh polisi yang itu di garda terdepan, yang justru memeriksa polisi, tapi justru dia tidak memiliki, kalau Parudi katakan ya tidak ada rasa, bukan Parudi, Pak Nurben tadi di depan Abati, nggak sama sekali nggak ada punya rasa kemanusiaan katanya ya Bi, kita bunuh binatang saja, ini manusia tuh nggak ada nyawa aja. Dari mulai pemilu kemarin itu 700 Pak meninggal, tak kemana, walaupun bukan pembunuhan tapi nyawa itu seperti 6 orang dibredel, sekarang 1 orang ditembak, dibantai gitu. Abati jawab, bukan tidak ada rasa kemanusiaan, bahkan tidak ada rasa kebinatangan. Akibat apa ini? Ya itulah akibat mengedepankan otak tapi hati tidak ada isi. Makanya Ananda sebagai kunci penutup, isilah anak-anak antum, cucu-cucu Abati hatinya dengan ajaran agama, otaknya dengan ajaran-ajaran umum nanti, supaya ada satu kesatuan menjadi individu yang utuh. Ya. Jadi saya ada surat izin karena besok ada latihan. Ini bukan? Iya berarti. Ada latihan untuk musikal tanggal 17 Agustus. Berapa orang? Dua. Dari sini? Saya dan Abraham. Siapa? Saya dan Abraham Stefanus. Tapi Abraham Stefanusnya sudah ngurus di situ. Oke lah, dan no problem. Ini Jaketul Jati. Iya. Itu Karena apa? saya bendahara, Ini. saya sekalian untuk kembali. Mana itunya apa? Apa? Ketua kelasnya mana? Ya, antum sini. Tapi gini, ini sekarang mau pemilihan ini, ya. Berarti karena sekarang ada 2 orang yang izin, tapi Jaketul Jati juga silahkan kalau antum nanti mau pilih, silahkan, nanti Abati akan laksanakan ini ya, laksanakan pemilihan. Oke. Ya, udah antum silahkan ke sana dulu aja. Ya siap. Izin ya Abati. Ya siap. Terima kasih Abati. Oke siap. Assalamualaikum. Baik, Ananda Abati closing statement saja. Begini, hari ini sudah modul yang keempat, Ananda. Modul ini nanti antum simpan aja dulu. Antum kerjakan selama 5 hari, Abati kasih waktu dengan modul ketiga. Itu harus sama-sama diinikan. Sekarang kita akan masuk ke modul ketiga lagi ya, dan modul keempat ini dibagikan saja, dan ketua kelas nanti yang tidak hadir ini disimpan ya, disimpankan. Oke, silakan. Dibantu berdua aja, bantu. Siapa bantu. Ini banyak kali. Ini. Bagikan satu-satu, jangan dari depan. Modul 3 mau dikumpulkan, pastikan oleh antum visi dan misi sudah diisi. Itu aja, visi misi. Visi dan misi, 2 itu aja udah diisi, pastikan oleh antum. Tetapi waktunya sangat singkat karena Abati akan segera ambil. Oke? Persiapkan dulu modul 3. Modul 3. Oke? Antum tanggung jawab gitu lah. Oke? Kan ada yang tidak hadir. Jangan sampai minta kepada Abati. Memang ada, Abati ada melalui WA. Abati saya nggak kebagian katanya, entah kelas mana. Abati bilang ya di itu aja, di ketua kelas udah di gitu loh. Tapi kalau sama sekali nggak ada ya nggak apa-apa, ambil di tempat Abati, insya Allah ada. Tapi nggak datang juga. Baik, modul 3 ini hidupkan lampunya. Di mana lampunya? Nggak ada. Ini udah ya? Oke, udah. Kok gelap Abati?
Eh, yang ini capaian pembelajarannya adalah mengenal bahan limbah bangun datar yang ada di sekitar sekolah, tapi bukan di sekitar sekolah ini ya, di sekitar rumah aja nanti. Oke, tugas 1 itu konsep dulu. Antum harus paham arti dari limbah itu apa ya. Limbah itu sama nggak dengan sampah misalnya. Oke, limbah itu coba cari KBBI. Itu adalah hasil apa namanya itu sisa ya, sisa dari sebuah produksi. Produksi apa saja selalu ada sisa. Memproduksi baju begini kan ada percak-percaknya gitu loh. Terus di sebuah apa sih namanya itu? Mobiler tuh apa sih? Buat lemari, buat apa? Pasti ada sisa-sisa kayu-kayu dan lain sebagainya. Nah, itu Ananda. Ini membangun karakter bahwa harus sayang dengan kayu sepotong ini pun antum harus sayang, istilahnya itu seperti itu. Ada kardus, ada apa. Kalau antum sudah memiliki wawasan tentang pemanfaatannya. Nah, yang disebut bangun datar ya ini bangun datar. Ini yang datar-datar gini, jadi bukan ruang ya, bukan berupa bangun ruang. Oke, terus bangun datar itu apa? Cari. Limbah bangun datar itu apa sebetulnya? Tugas 2. Jadi antum di rumah nanti cobalah lihat sekeliling antum. Wah, ini ada botol, ada plastik, botol misalnya nanti bisa digunting dan sebagainya. Terus ada kardus, ada apa? Coba antum kumpulkan yang limbah-limbah itu. Ya, kalau itu barangkali sampah ya karena bukan hasil produksi antum, tapi boleh dikatakan limbah karena itu adalah bekas sebuah produksi. Antum kumpulkan. Antum coba kumpulkan. Ananda kalau antum memiliki karakter tidak sayang dengan hal-hal seperti itu sampai tua, antum akan mudah saja segala macam dibuang seperti itu. Tapi coba, mulai sekarang antum coba, wah ini pasti ada manfaatnya, tapi tempatkan pada satu tempat. Kemudian setelah itu, setelah antum kumpulkan, terus antum coba berimajinasi, berpikirlah gitu. Mencari inspirasi, kira-kira bahan yang ini bisa dijadikan kerajinan apa ya, gitu loh. Saya mau buat mobil-mobilan dari ini, saya mau buat rumah-rumahan dari ini, saya mau buat tas dari ini, saya mau buat gantungan kunci dari kayu yang serpihan kayu yang hanya sebesar gini misalnya. Oke, silahkan antum ini kan, antum pikirkan. Nah, rancangan itu antum buat di tugas 3. Antum membuat 3 rancangan. Ya, antum harus membuat 3 rancangan ini di sini, rancangan 1, rancangan 2 sampai rancangan 3 ya. Nah, rancangan ini antum buat, tulis nama kerajinannya apa, misalnya gantungan kunci gitu. Dari bahan limbah apa? Oh, dari kayu misalnya. Oh, dari dus misalnya. Oh, dari apa namanya itu? Ya dari kain perca juga bisa antum, kan bisa itu. Dari kain perca ya di ini kemudian diisi dalamnya seperti boneka-bonekaan bisa saja. Oke. Ya, apa alat dan bahan penunjang yang dibutuhkan untuk membuat hal itu. Kemudian gambarlah tahapan rancangan pembuatan kerajinan tersebut. Ini baru rancangan aja, baru rancangan. Saya mau bikin ini, gitu loh, ya. Kemudian di tugas ke-4 alias terakhir, dari 3 itu antum pilih 1. Pilih 1 untuk dibuat prototipenya, ya, prototype. Artinya untuk dibuat contohnya, saya mau ini aja lah, untuk buat gantungan kunci sajalah dari bahan kaleng kayak, mau dari bahan mika kayak, dari bahan plastik, dari bahan kain, terserah antum, dan berikan alasannya kenapa antum memilih rancangan tersebut. Nah, yang prototype itu hukumnya wajib antum buat, dan hasilnya nanti akan disimpanlah di galeri Golden House yang di bawah itu. Ya, cukup mewah. Dan Ibu Sri sekarang udah pensiun yang menata ruangan itu, tetapi oleh Abati kemarin diajak, Bu, sekali-kali datang, Bu, kita terutama waktu nanti mau study tour. Oh, dia gembira mau. Oh, ayo boleh. Insyaallah kita akan ajak Ibu Sri untuk study tour di sini yang akan dilaksanakan oleh PT Emas Antum. Nggak usah jauh-jauh lah, yang dekat-dekat saja. Yang penting happy ya, yang penting pasti happy. Abati jamin pasti happy.
karena kita mencicipi kuliner, kita melihat proses sebuah kuliner, mulai dari bakso, roti, soya, ya, lihat prosesnya bagaimana, dan antum punya tugas untuk meneliti itu. Hasilnya antum akan mencicipi. Bahkan kalau bakso diusahakan antum sampai bawa ke rumah, sampai ke kerajinan juga, kerajinan bangun datar, yaitu gantungan kunci. Sebelahnya foto antum yang mendesain, sebelahnya lagi terserah ungkapan atau apa. Antum nanti sekitar 3 lah antum, bukan untuk dijual, untuk antum kasih sama ayah antum, sama bunda antum, untuk kenang-kenangan misalnya, ya seperti itu. Dan itu insya Allah di sana ada juga. Kemudian main-mainnya ya berkuda yang Abati rancang itu, kemudian panahan, dan akhirnya kita akan membuat sebuah resto yang dibuat oleh mereka dengan karya mereka sendiri dan maju sekali ya di daerah Arifin Ahmad, cukup maju. Kita akan lihat prosesnya pembuatan beberapa menu ya, dan setelah itu kita makan di resto itu, gitu loh Anda. Cukup dengan ya uang kecil aja lah, nggak usah mahal-mahal. Siapa yang akan ngurus antum nanti? Untuk ini sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian, gitu loh. Nah, itulah kita akan bentuk dulu organisasinya anak-anak. Kapan? Bulan Oktober nanti lah ya. Dan satu mobil sekolah, yang kedua mobil mereka ada Haisi, Yace itu apa? Haisi ya. Haisi itu jadi 2. Nah, jadi ada 3 tempat itu. Serot ke sini dulu, serot ke sini apa, terus gitu. Sampailah ya sampai jam-jam 1 gitu anak-anak. Oke, ya. Nampaknya menyenangkan, insya Allah. Oke, yang namanya studi tour pasti senang. Kalau ke Jawa harus juta-juta lah, ini mah tuh dan ratus aja, nggak usah ratus juga, paling 100 lebih paling. Nantilah antum hitung aja budgetnya, terserah antum. Yang ikut-ikut, yang enggak ya udah jangan paksakan. Ya, yang enggak usah. Baik anak-anak sekalian, udah ya, ini sudah. Kemudian sekarang Abati akan baik. Ya, hitungan ketiga ambil. Oke, dia ambil. 1,5 ambil. Oke. 2. Oke, tinggal ngambil aja. Oleh Abati akan diperiksa. Oleh Abati itu akan di assessment, akan dinilai, dan 3 sudah kedepankan. Ya sudah kedepankan. Walaupun nggak selesai apapun nggak ada masalah. 1 minggu antum sudah dikasih tugas oleh Abati. Udah, mana baru 1? Oke, 2 lagi. 2 lagi. Oke, 1 lagi mana? 1 baris lagi mana? Nggak ada, sebentar sudah. Oke. Nggak perlu diisi lagi. Abati bukan nyuruh diisi sekarang kok. Udah ada. Oke, baik. Ini sudah ringsak, tidak ada tandanya, nggak diisi. Itulah manfaatnya dari map plastik itu, Calvin, kan untuk antum juga, bukan untuk yang lain-lain. Oke, video materi ketiga ini sudah ada ya. Ini banyak yang kosong nih ya, banyak kosong nih. Laki perempuan juga, apa gitu penyebabnya. Anak-anak sekalian, tiap kali habis pembelajaran ibu-ibu pada masuk ke majelis rame gitu bercerita. Ada yang tiduran, ada yang tidak mengerjakan tugas, ada yang malas, ada yang tak sopan, macam-macam. Nah, ini faktanya nih, ada yang dikerjakan. Tak ada alasan tidak masuk, tidak ada alasan apa, karena 1 minggu ini. 1 minggu. Nah, ini baru ketahuan sekarang. Ini rame, ini kan sebenarnya
kelas 822. Tuh ini harusnya di kelompok aja ya. Oke, siap. Sudah ya. Ini gelap. Satu orang bacakan visi. Kemudian satu orang bacakan misi sebahagian. Satu orang bacakan misi sebagian. Anak-anak sekalian, ini antum lihat tugas yang keempat ini berarti masih ada di sini, ada 4 orang, nggak apa-apa ya. Lihat di 4 itu adalah tentang fit and proper test. Artinya adalah uji kelayakan dan kepatutan. Berarti mensimulasikan bagaimana kegiatan-kegiatan di nasional. Misalnya akan mengangkat kepala divisi Propam, ya, diangkat, atau sebutlah calon untuk jadi apa namanya itu? Kalau di militer apa? Paling atas, di atasnya lagi apa? Jenderal lagi pangkatnya, ininya bukan Brigjen, bukan pangkatnya. Panglima itu kan melalui fit and proper test dari fit and proper test dari anggota DPR. Antum anggota DPR-nya, oke? Oke, ini harus ditilai oleh antum. Tapi nanti ada terus, bro. Coba ayo bacakan. Kita simulasi kepemimpinan di nasional, fit and proper test, uji kelayakan dan kepatutan. Ini baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya. Waalaikumsalam. Oke, antum yang lain yang menguji itu wajib diisi tugas 4. Ini kan tugas 4 wajib diisi. Antum mau menanyakan apa dan kepada siapa? Lihat tuh, tugas 4, ya. Oke. Saya Nifa Maulidi Imanda dari kelas 1053. Berdasarkan hasil diskusi kami membuat visi, yaitu PT Emas 1053, produk berkualitas pengembang kreativitas. Oke. Terus lanjut. Geser. Gitu. Ya. Saya Aulia Zara Tujana akan membacakan konsep misi yang telah kami rundingkan. Yang pertama adalah meningkatkan nilai guna produk dan perusahaan. Yang kedua adalah memberikan produk terjamin kepada konsumen. Yang ketiga adalah mengembangkan sumber daya manusia yang berkinerja tinggi. Oke. Lanjut sini. Keempat, menjadikan acuan tata kelola. Nama siapa? Nama saya Nadira Andini Putri. Oke, terus. Yang keempat, menjadikan acuan tata kelola yang baik bagi perusahaan. Yang kelima, menciptakan solusi yang berguna untuk perusahaan. Oke, baik. Antum di sini aja tetap. Oke, di sini aja. Ini geser ke sana. Jadi Arika sendiri membuatnya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Yuza. Jadi di sini Arika bakal membacakan konsep visi yang Arika buat sendiri. Visi dan misi. Visi dan misi. Yang Jadi pertama, gini, antum simak. Berarti nanti bertanyanya apa? 1 tentang visi misi ini. Antum boleh bertanya. Yang kedua apa berarti? Apa sajalah bebas. Ya, karena namanya juga nguji. Dan berarti tidak akan melihat benar salah tidak. Tapi sekarang yang penting TikTok, ya. Artinya ada tanya, ada jawab, ya wes gitu. Antum tinggal milih nanti. Oke? Yuk. jadi konsep visi Arika adalah PT Emas Adigena Trinspiratif dengan indikator unggul dalam menginspirasi. Nah, untuk misinya, yang pertama ada menjadikan PT Emas Adigena Trinspiratif sebagai penghasil karya terbaik dalam kerajinan, budidaya, pengolahan, dan rekayasa. Yang kedua ada menjadikan PT Emas Adigena Trinspiratif sebagai tempat menyalurkan budaya Melayu Riau. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja terhadap lingkungan dan sosial. Yang keempat, memberikan karya-karya unggul yang memiliki nilai guna kepada khalayak. Yang kelima, memanfaatkan teknologi sebagai media inspirasi pada khalayak. Sekian, terima kasih. Oke. Selanjutnya siapa ini? Kaila. Iya Kaila, mana Kaila? Kaila dengan siapa? Visinya saya bikin sendiri, tapi Misinya? visinya Oh, sama dengan itu. Oh, berarti ke ininya aja, visinya aja Kaila. Iya. Terus coba Kaila dulu lah, visinya aja. Tapi masuk nggak? Coba visinya. Saya Kaila Najwa Aulia. Saya akan membacakan konsep visi yang sudah saya buat.
menjadi entrepreneur kelas yang mampu menciptakan produk unggul berkualitas. Misinya kok misi orang, coba masuk nggak? Baca satu. Memberikan produk terjamin kepada konsumen. Oke lah, nggak apa-apa dulu ya. Baik, sekarang siapa ini? Alif Rahman. Mana Alif Rahman? Antum dengan siapa? Saya sendiri. Sendiri, oke. Sini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alif Rahman Febrian akan membacakan konsep visi dan misi yang sudah saya buat. Konsep visi pertama, konsep visi yaitu PT Emas 11 MIPA 3, perusahaan produsen hasil kreasi unggul. Misinya adalah yang pertama, mengembangkan budaya kreatif dan inovatif melalui program kewirausahaan. Kedua, mengupayakan terciptanya lingkungan perusahaan yang produktif. Yang ketiga, merancang ide-ide kreasi yang unik dan bermanfaat. Dan yang keempat, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perusahaan. Oke, sudah ya. Oke, baik. Antum simak aja, nanti boleh bertanya. Kemudian Chandra. Mana Chandra? Antum buat dengan siapa? Sendiri. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Chandra Caraka Wibawa dari kelas Pertimka 3 akan menyampaikan visi dan misi saya tentang PT Emas 1143. Jadi PT Emas, saya memiliki visi PT Emas 1143 penghasil karya serbaguna. Lalu saya mempunyai 4 visi. Yang pertama adalah 1. Membangun sikap tanggung jawab setiap tugas yang diberikan. 2. Membangun solidaritas antar individu yang sama divisi maupun beda divisi. Yang ketiga, mengembangkan sikap kreatif dalam membuat karya. Yang keempat, mewujudkan lingkungan yang sportif. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Berikutnya Muhammad Rizky, mana Muhammad Rizky? Antum dengan siapa? Sendiri. Ya, oke. Ya, silakan. Silakan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Muhammad Rizky Ramadan. Di sini saya akan menyampaikan visi misi yang sudah saya buat. Yang pertama, visinya adalah PT Emas yang religius dan wirausaha tinggi. Dan misinya yang pertama adalah melaksanakan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua, meningkatkan minat usaha wirausaha yang tinggi, dan yang ketiga, membangun hubungan yang baik antar sesama, dan yang keempat, meningkatkan rasa persaudaraan, dan yang kelima, meningkatkan kreativitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam tergantung. Oke, antum siap-siap untuk bertanya ya, karena antum adalah anggota DPR-nya, antum yang akan mengujinya. Kemudian adalah M. Zidan, mana M. Zidan? Mana? Kamu sama nggak? Ada yang sama nggak? Nggak ada, sendiri. Ya, sudah. Nah, ini ada yang sama di sini. Oke, silakan, cepat. Ini 9 orang nih saya. Ya, terus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Al-Farizi. Saya akan membacakan visi dan misi yang telah saya buat. Visi saya menjadikan PT Emas 11 MIPA 3 sebagai sarana pengembangan jiwa kewirausahaan yang berlandaskan kejujuran, kooperatif, dan peduli lingkungan. Penjabaran terhadap visi saya, misi yaitu 1. Mensukseskan PT Emas 11 MIPA 3 melalui sikap saling menghargai, mendukung, dan menyayangi satu sama lain. 2. Mensukseskan PT Emas 11 MIPA 3 dalam memajukan inovasi dan ide-ide kreatif. 3. Mengupayakan sinergi para anggota dalam meningkatkan jiwa marketing yang lebih profesional. Oke. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ini sama nih. Siapa? Santi, kemudian Hesna, kemudian Uswatun, kemudian Naswa. Sama nggak? Sama ya? Sama ya? Silakan baca visi dan baca misinya bergantian. Sebelah sini aja, ini banyak. Ini udah 9. Kemarin sana 999. Kebetulan ya. Bukan kebetulan, sudah ditakdirkan aja. Ya, masing-masing. Ya, silakan. Dan antum lihat, ya, antum lihat. Nanti setelah ini Ananda semuanya duduk masing-masing lagi, ya. Kemudian kita akan masuk ke
itu apa namanya itu tugas berapa ya yang ada pencalonan itu gitu loh. Jadi silahkan yang antum juga boleh dicalon, semuanya boleh. Yang tidak hadir seperti tadi Zakiatul Jeti boleh antum pilih, tergantung masing-masing. Yuk silakan. Selamat pagi semuanya. Sebelum Oke. saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Santi Paramita dan saya akan membacakan visi yang telah kami buat. Visinya yaitu PT Emas Lasmiga, unggul, produktif, dan kreatif. Oke, ganti ke sana. Sini, geser sini. Siap. Oke, baca. Perkenalkan, nama saya Usasuna Sana Putri. Iya. Terus bacakan apa? Membacakan konsep misi dari PT kami yaitu PT Emas Lasmiga, unggul, produktif, dan kreatif. Visi Misinya. Misi, bergantian misi. yang kami ada 5 misi, yaitu Satu aja. Satu, Berapa orang ini? Iya, bagi-bagi. Udah dibagi. Silakan. memproduksi produk yang bermanfaat untuk khalayak ramai. Yang kedua, melaksanakan praktik manajemen yang unggul. Oke, ganti. Kenalkan. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Farawa. Jangan ribut ini jangan ribut. Saya akan membacakan konsep misi dari PT Emas yang kami buat. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas produk yang diproduksi. Yang keempat, mengembangkan produk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Oke, terus? Nama saya Hasna Jasina Rubi. Saya akan membacakan konsep misi dari PT Emas yang kami buat. Yang kelima, meningkatkan kompetensi setiap orang yang ikut serta dalam PT Emas. Oke, baik anak-anak sekalian. 13.51. Kita sampai 12.15. Sampai 2.15, berarti 25 menit. Ini berpacu sekali. 25 sangat berpacu. Oke lah, barangkali 3 menitan. Silakan, siapa yang mau bertanya tujukan pada siapa? Bebas aja antum bertanya. Ayo, silakan, siapa yang bertanya? Cepat, siapa? Tunjuk tangan. Dan yang bertanya itu artinya mempromosikan diri juga. Anda sekalian, dalam masalah leadership ya, kepemimpinan ini, betapapun antum hebatnya punya potensi, tapi kalau antum tidak pernah berbicara, tidak pernah membiasakan untuk menyampaikan siapa diri antum, maka jangan harap antum akan jadi pemimpin. Ini resiko dari demokrasi, sistem demokrasi. Sistem demokrasi harus begitu, calonkan. Gitu. Ayo silakan. Siapa bicara tidak dinilai benar salah tidak. Berani dulu, wira dulu. Oke, cepat. 1 2, sehingga di kelas-kelas lain banyak yang terpilih campuran, yang ke depan dia terpilih, yang di sini pun terpilih karena antum bertanya. Cepat. 1. Siapa bicara? Siapa yang mau bertanya? Cepat, ini waktu. Nggak ada. 1. Dari tadi disuruh untuk bertanya. 2, 3. Masa antum menjadi pengekor saja, bukan konseptor. Antum harus jadi seorang konseptor, leadership ini. Oke, silakan. Kenapa antum tidak dipilih ke depan? Misalnya antum bertanya begitu kepada Abati, ya itunya tidak. Karyanya antum nggak jelas. Tapi karyanya kurang jelas juga, bisa jadi antum berpotensi, gitu. Faktanya di kelas-kelas lain begitu. Ternyata berpotensi. Jangan kalah oleh Ali, anak-anak. Ali itu oleh Abati tidak dipilih ke depan karena memang ininya kurang berpotensi, hanya 9 orang, rata-rata 9. Tapi di tengah-tengah itu Ali bertanya, saya Abati mau maju ke depan. Ya antum nggak apa-apa, pokoknya saya mau maju ke depan. Terus Abati bilang, oh boleh, langsung dia maju, tapi Abati larang, tunggu dulu, habiskan yang lain. Setelah dihabiskan yang lain, dia maju dan ternyata akhir cerita dia terpilih menjadi presidennya sekarang Anda. Ya, presiden direkturnya dia sekarang. Ali dipilih oleh teman-temannya semua. Oke, 1, 2. Kalau antum tidak ada yang bertanya, berarti sejarah mencatat hanya kelas ini yang tak ada pertanyaan. 1. Iya. Kan semuanya ada di video. Kan divideokan oleh Abati. 1, 2, 3. Ini gimana? Ya, siap. Bebas tanya apa aja lah. Tanya kenapa, bla bla atau apa sih? Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Zarifah Salsabila. Saya menjadi penguji. Ini bisa untuk semuanya juga. Enggak, tujukan seseorang karena waktunya nggak cukup. Ya. Tapi boleh juga siapa yang mau menjawab nanti boleh tambahannya. Boleh, untuk boleh. untuk Zidane deh. Tapi boleh juga ya untuk siapa saja boleh. Iya, Zidane. untuk Zidane. Boleh, boleh. Kalau seandainya Zidane terpilih menjadi pengurus direktur ini, apakah visi misi yang Zidane buat itu bakalan Zidane terpenuhi seutuhnya untuk kelas IPA 3? Oke, mana Zidane-nya? Mana? Jangan maju, Zidane maju sini. Zidane maju. Maju. Seorang pemimpin, calon pemimpin harus belajar. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Salsa. Tegas lah. Menurut saya, bagaimana cara saya menjalani visi dan misi saya agar berjalan dengan lancar? Bagi saya, kekompakan itu kunci dari suatu perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi menurut saya seorang pemimpin harus mampu mengarahkan para anggotanya itu agar saling bekerja sama, saling mengkoordinasi satu sama lain sehingga pekerjaan itu bisa selesai dengan mudah dan cepat. Kompak menjalankan program, bukan kompak menggembosi program. Ini IPA 3 ya ini ya? Oh iya, jangan kompak menggembosi program, harus kompak. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab? Ada? Ayo maju cepat. Maju cepat. Yang mau menjawab atau ada yang bertanya lagi? Cepat, ini waktu habis. Karena mau pemilihan. 1 2 3. Mana yang bertanya lagi? Ada yang mau ikut menjawab? Karena tadi bebas untuk siapapun. Tidak ada. Oke, karena ada mau ikut jawab? Oh, enggak. Oke lah. Ya. Baik, anak-anak sekalian, dalam hitungan ketiga antum sudah duduk masing-masing. 1 2. Duduk. Dan 2,5. 2,5. Oke. 3. Baik. Dalam hitungan kelima antum harus sudah selesai menulis 5 calon dan self confident, percaya pada diri sendiri. Jangan niru orang lain. Boleh Abati milih diri sendiri? Yes, boleh. Boleh Abati milih diri sendiri? Yes, boleh. Boleh Abati memilih teman yang di luar yang tidak hadir? Yes, boleh. Halo. Yang tidak boleh adalah minta dipilih. Nggak boleh. Minta dipilih. Oke, hitungan kelima. 1. Tulis 1 nama. Pilih yang potensial. Diri sendiri silahkan calonkan. 2 3 4. Karena antum sudah pada kenal. Dan 5. Anak-anak sekalian, yang tadi di depan tolong berdiri lagi. Dalam hitungan ketiga sudah ada. Ambil, sudah ada di 1, sudah ada di sini. Nggak usah ke sini, ambil oleh 1 orang. 2, ambil oleh 1 orang. Nggak usah ke sini semua. Setiap baris wakili. 2,5. Kelihatannya ada yang nggak ngumpul, harus ngumpul semua. 2,5. Dan 3. 3. Cepat. 3. 15 menit. Oke. Baik, kita ini aja cepat, main cepat. Baik, perhatikan sini. Siapa yang cepat menulis di papan tulis perempuan lah, biasa yang cepat. Yang cepat siapa? Silakan, maju sini. Maju. Kemudian halo. 1, 2, 3. Kemudian 1 saksi di sini, bukan saksi, asisten penulis yang menunjukkan begitu disebut nama tunjuk, sebut nama tunjuk. Kadang salah nulis itu kan. Siapa asisten? Antum sini dulu. Sebentar dulu, antum di sini aja. Bentar, itu di sana. Sini. Perhatikan sini. 1
3, silent. Anda sekalian, ini adalah kegiatan-kegiatan secara nasional seperti ini. Di DPR, di TPS nanti ya, pemilu segala macam. Satu ada penulis. Yang menulis nanti tulis 1 terus nama terus langsung tally. Halo, dengarkan yang menulis. Siapa yang menulis? 1 nama terus tally. Tally itu yang gini yang berdiri. Ngerti nggak? 2, 3, 4 baru di 5. Oke. Antum nunjuk di sini. Antum sini. Sekarang 1 orang yang membaca yang suaranya keras. Siapa? Iya, siapa? Kamu maju, yang maju. Iya boleh, 2 ini 1 orang lagi. Siapa 1 orang lagi? Saksi. Perempuan. Harus ada unsur perempuan, harus ada. Gender. Terserah. Natasha. Oke, perhatikan yang 3 ini cepat. Antum di sana, posisinya antum di sana. 3 di sana. 3 di sana posisinya. Nah, di sini, pinggir ini, sini. Oke, 1 ini dibuka. Dibuka pas halamannya. Yang ini kan? Iya, kok itu ada nama-namanya ada. Iya. Kemudian dibuka oleh 1 orang, dibaca oleh 1 orang, disimpan oleh 1 orang, paham? Jadi pegang semua. Siapa yang yang nyodorin, siapa yang nyodorin? Yang baca siapa yang baca? Kamu yang baca, kamu di tengah. Kamu di tengah. Oke. Kemudian ini kamu yang nyodorin. Ini yang nyimpan di sini. Simpan. Gini, kasih ke sana semua. Kemudian antum ini apa? Halo. Antum saksi. Yang baca siapa yang baca? Antum. Yang keras. Saksi ya. Siapa tahu bacanya karena kawannya di seleweng kanan dia, oke? Atau musuhnya nggak dibaca nanti kalau ada musuh. Oke, siap. Mulai. Oke, ini terlalu kecil, nggak boleh begini. Ini terlalu kecil. Ini kan dulu. Agak jarang. 1, 2. Enggak gini. Teli sini. Lebih baik di sini lagi 1 lagi nanti. Ya udah itu aja dulu. Kerjakan itu dulu. Oke, kerjakan itu dulu. Udah. Udah, siap. Mulai sekarang. Pemilihan umum akan berlangsung. Ya, coba. Harap diam dan dengarkan dengan baik. Coba. Nama pertama. Nah, nanti nama aja, nggak usah 1, 2 nggak usah. 1 langsung aja. Dilihat sama itu, dikontrol. Zidan. Chandra.